warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan diskusi nih teman-teman soal ketahui masalah piutang, tapi lebih spesifiknya lagi gitu tentang manajemen piutangnya gitu. Nah, dengan beberapa narasumber ya di sini teman-teman. Dengan teman-teman yang pertama ada Nurhaliza, yang kedua ada Dimas, terus saya sendiri sebagai moderator, saya Anggi. Terus juga ada Albi, ada Fadlilah dan juga Asri. Nah, kayaknya enaknya ke Albi dulu nih kayaknya ya. Menurut Albi nih, sebelum kita tahu itu manajemen piutang itu apa, piutang itu apa sih? Terus manajemen piutang juga apa gitu? Boleh? Oke. Jadi piutang itu adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pinjaman. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Kalau manajemen piutang adalah pengelolaan piutang perusahaan akibat adanya kebijakan kredit atau kebijakan penjualan secara kredit melalui berbagai tahapan. Oke, makasih Albi. Terus berarti manajemen piutang itu lebih pengelolaannya ya, pengelolaan akibat adanya kredit gitu ya, atau piutang itu tersendiri. Nah, terus kayaknya sekarang enaknya ke Tasrif nih. Menurut Tasrif nih, kira-kira tujuan manajemen piutang itu apa sih? Tujuan dari manajemen piutang yaitu menjamin kelancaran kebijakan penjualan kredit yang diterapkan oleh perusahaan melalui penagihan piutang, tapi tanpa adanya kredibilitas. Pak, untuk jenis piutang itu ada nggak? Kalau untuk jenisnya ada beberapa, diantaranya ada jenis piutang usaha, piutang wesel, dan juga piutang bunga. Untuk piutang usaha adalah yang umurnya tuh sekitaran 30 sampai 60 hari. Dan itu merupakan jenis yang terbesar, piutang terbesar gitu. Kalau yang wesel itu berkisar dari 60 sampai 90 hari dan itu bisa lebih tergantung kesepakatan klien dan perusahaan. Dan untuk piutang bunga adalah piutang yang apa namanya itu restitusi pajak. Restitusi pajak bisa juga uang karyawan gitu. Jenis ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oke, berarti untuk jenis-jenis piutang itu berarti tergantung waktunya, juga kebijakan dari yang punya perusahaan dan si piutangnya gitu kan. Iya. Terima kasih. Terus kayaknya mau ke Dimas nih sekarang. Nah, kalau menurut Dimas itu sendiri sebab piutang terjadi dan cara memperkecil risiko terjadinya piutang itu gimana? Piutang yang nggak tertagih. Mungkin yang pertama itu perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan dalam membesarkan penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Yang pertama, perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam membesarkan penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Cara memperkecil risiko piutang tak tertagih yaitu menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua,
membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produk dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang keempat, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Oke, makasih Dimas penjelasannya gitu ya. Terus kayaknya cewek nih, tinggal perempuan berarti ya. Mau ke Padilah dulu aja deh. Kalau tadi kan sudah dibahas tentang pengertian manajemen piutang, terus tujuannya juga, terus juga hal yang menghambat tidak tertagihnya. Terus sekarang selanjutnya nih, menurut Padilah, hal penting apa yang harus ada di manajemen piutang? Hal penting yang di manajemen piutang ada 4. Di antaranya ada credit selection and standard. Yang kedua ada credit scoring. Yang ketiga ada credit terms. Yang keempat ada credit monitoring. Ya. Kalau credit relation, credit scoring, terms sama monitoring itu apa sih? Boleh dijelaskan secara rinci lagi gitu. Kalau buat credit selection and standard, di tahap perusahaan harus dapat menerapkan standar kreditan yang akan memunculkan skor tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan layaknya atau tidak calon debitur memperoleh fasilitas kredit. Nah, kalau buat yang credit scoring, penilaian secara penyeluruhan terhadap berbagai aspek yang akan memudahkan skor kepada dasar pengambilan keputusan layaknya atau tidak kepada calon debitur memperoleh fasilitas kredit. Nah, kalau yang ketiga ada credit terms, pernyataan atau skrip kredit yang menjanjikan berapa lama jangka waktu kredit, jangka waktu potongan penjualan, dan maupun tingkat potongan penjualan. Terakhir itu ada credit monitoring. Kegiatannya tuh pemantauan piutang, apakah konsumen atau debitur membayar utangnya atau tidak sesuai persyaratan kredit atau credit terms yang sudah ditentukan di muka. Nah, yang terakhir berarti ini ya. Nah, tadi kan ada beberapa hal penting nih yang harus dilakukan di manajemen piutang gitu kan. Nah, terus kira-kira nih, kalau untuk prinsip manajemen piutang itu sendiri gimana? Kalau untuk prinsip manajemen piutang itu ada 5 ya. Untuk yang aspek pertamanya tuh karakter. Karakter tuh kayak data tentang kepribadian dari calon debitur, kayak sifat-sifat pribadinya, kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, latar keluarga itu gimana. Terus ada yang keduanya tuh capacity, yaitu kayak kemampuan debitur buat ngelola usahanya tuh gimana. Terus dapat dilihat juga dari pendidikannya sama pengalaman dia ngelola usahanya tuh kayak gimana. Nah, buat yang ketiganya tuh ada kapital. Kapital tuh kondisi kekayaan seseorang yang dimiliki perusahaan, terus dikelola, dapat dilihat dari neracanya, terus laporan rugi labanya, struktur permodalannya, rasio keuntungannya. Terus ada yang keempat tuh kolateral, yaitu kayak jaminan yang mungkin bias disita apabila ternyata calon debiturnya tidak bisa benar-benar memenuhi kebutuhannya. Nah, buat yang terakhir tuh kondisi. Kondisi itu dalam pembelian kredit bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debiturnya, karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi itu sendiri. Nah, segitu dari aku. Nah, kalau ini kan tentang piutang ya. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk rumus rasio perputaran piutangnya itu gimana tuh? Nah, ya ada juga rumus rasio perputaran piutang ya. Kalau buat rumusnya itu kayak tingkat perputaran piutangnya, yaitu penjualan neto kredit dibagi sama rata-rata piutang itu sendiri. Nah, ada rasio pengumpulan piutangnya kayak rata-rata perharinya dibagi tingkat perputaran piutang itu sendiri.
Oke, berarti udah ya, mungkin dicukupkan segitu tentang manajemen piutang. Berarti manajemen piutang itu adalah adanya manajemen piutang itu untuk mengelola piutang itu sendiri, berarti ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja penjelasannya tentang manajemen piutang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.